Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kelas sekolah horor kali ini menceritakan tentang Mereka Ingin Kita Kembali, bagian kelima atau bagian terakhir. Nah, kalau di bagian terakhir ini akan menjelaskan kenapa Farhan dan teman-temannya masih mengalami hal-hal mistis padahal mereka sudah sampai di rumah. Dan untuk mengatasi hal-hal tersebut, mereka pun akan mendapatkan bantuan dari seorang kenalan abahnya si Farhan. Cerita ini masih bersumber dari akun Twitter @queertyping. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Apalagi Mayang. Beberapa kali dalam kamarnya dia melihat sosok perempuan cantik yang membuat dia tidak bisa tidur sendirian karena takut. Han, apa solusinya? Aku beneran takut nih, ucap Mayang kepadaku. Tenang, aku juga bingung, Mai, sahutku. Tidak lama Rizal kembali ke ruang tengah di mana kita berkumpul. Kata ayahku, kita semua disuruh datang ke rumah Kang Diki, teman ayahku, yang kata ayahku itu semoga bisa menyembuhkan si Dani dan kita semua, kata Rizal. Semua pun setuju. Dan ini adalah hari Kamis 24 Mei 2012. Ayah Rizal mengatakan baiknya kami ke rumah Kang Diki selepas jam ibadah Isya, biar Kang Diki juga sudah santai. Kamis malam tiba, dan semua sesuai dengan rencana. Setelah beres ibadah Isya, kita semua menuju rumah Kang Diki memakai motor berboncengan. Aku berboncengan dengan Dian menggunakan motor Dian. Hingga sampailah kami semua di rumah Kang Diki. Namun Dani tidak bisa ikut karena dia sedang sakit. Setelah basa-basi sebentar, tiba-tiba Kang Diki bicara. Sudah gatal tenggorokan saya. Tahu kali kalau ada kalian yang akan datang. Mana satu lagi teman kalian? Ucap Kang Diki. Sakit Kang, sahut Rizal. Jemput Zal, kasihan, dia yang paling parah, ucap Kang Diki. Aku dan Rizal akhirnya menjemput Dani menuju rumah Dani, yang untungnya tidak terlalu jauh, hanya butuh sekitar 10 menitan. Dan benar saja, Dani terbaring dan ibunya kebetulan sedang ke rumah kakek. Jadi cuma ada Dani dan adiknya. Ayo, siap-siap ikut, ucap Rizal kepada Dani. Kemana Zal? Lemas badanku, sahut Dani. Gak apa-apa, nanti kamu di tengah naik motornya, ucapku. Tanpa berlama-lama, aku, Rizal, dan Dani menuju ke rumah Kang Diki. Dan sesampainya di sana, Kang Diki sudah membawa 5 botol minum yang berukuran 1,5 liter. Gimana? Menyenangkan kemarin campingnya, ucap Kang Diki. Gak apa-apa, namanya kejadian emang harus tahu dulu biar bisa belajar ya, tambah Kang Diki lagi. Akang tanya satu-satu, kalau ada yang merasa jujur aja, gak apa-apa, gak usah malu, biar sembuh semuanya. Aku bahkan tidak bisa berbicara panjang atau hanya mengikuti saja apa yang disuruh oleh Kang Diki. Ada yang melihat perempuan cantik di kebun teh? Tanya Kang Diki. Aku Kang, ucap Dani. Cantik sekali ya Dan? Tanya Kang Dani. Iya Kang. Dalam hati aku pantesan. Pas pertama datang ke kebun teh, Dani sempat melamun. Aku nyesel. Kenapa pada saat itu aku gak nanya kepada Dani. Selanjutnya, ada yang melihat gerombolan orang-orang yang membawa keranda mayat? Melihat ya? Karena yang melakukan itu Akang tahu.
Yang berlima datang itu kan, ucap Kang Dani. Aku Kang, pas datang, pas sudah lewat kebun teh, sahut Dian. Sesuai dengan cerita Dian padaku, dan aku yakin pasti Dian akan mengaku. Nah selanjutnya, yang melihat anjing berkepala dua siapa? Kembali tanya Kang Diki kepada kita semua. Kalau itu aku Kang, pas mencari kayu, ucap Bagus. Dan semua mata tertuju pada Bagus ketika semua yang ditanyakan oleh Kang Diki bisa benar. Aku sempat berpikir, apa ini hanya kebetulan atau bagaimana? Tapi masih iya juga, mereka hanya mengaku-ngaku saja. Sementara bagian Dian tadi menjawab, aku sangat percaya, karena sebelumnya memang dia sudah pernah cerita kepadaku. Kang Diki lanjut memberikan pertanyaan. Yang melihat penampakan putih-putih di atas pohon pinus, siapa? Aku Kang, sahut Derry. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa semuanya mengalami kejadian aneh. Tapi hebatnya mereka hanya diam, menutup mulut dengan rapat pada saat kejadian. Jadi begini, suara tangisan, geraman, dan lain-lain yang kalian rasakan itu sebenarnya ulah kalian sendiri, karena datang tanpa permisi, dan kalian juga menganggap tempat itu milik kalian seperti rumah kalian sendiri. Jelas mereka ada yang merasa terganggu oleh kelakuan kalian, ucap Kang Diki. Iya, aku mengakui itu salah, dan tidak mengucapkan salam pada tempat baru. Bahkan seenaknya ketika mendirikan tenda, juga seenaknya ketika makan tanpa permisi. Aku merasa berdosa tidak menuruti perkataan Ami. Apalagi di situ ada juga sebuah kerajaan alam lain yang kebetulan saat malam Senin di sana adalah perpindahan bulan Jumadil akhir ke bulan Rajab, di mana bulan awal Rajab adalah tanggal 1. Ucap Kang Diki tidak melanjutkan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian sekarang sudah selamat, ucap Kang Diki lagi. Aku semua hanya memperhatikan dan membenarkan apa yang dikatakan Kang Diki. Sebentar, ada yang menstruasi juga kan ya? Terus itu bekasnya dibuang di toilet dan ikut berenang juga, ucap Kang Diki. Iya Kang, aku sama Siska, sahut Mayang. Iya, apalagi tuh istilahnya seperti mengundang, karena bau-baunya itu, apalagi sedang menstruasi tapi malah berenang, kan jadi terbawa jauh itu aromanya, ucap Kang Diki sekali lagi. Ini kamu untungnya. Gimana? Abah sehat? Ucap Kang Diki padaku. Iya Kang, sehat. Doa dari orang yang sayang sama kita itu bisa menembus ruang dan waktu. Mau Akang buka semuanya, tapi jangan bikin kalian takut. Terus kalau udah tahu harus siap dengan segala resikonya ya. Pokoknya nurut, ucap Kang Diki lagi. Tanpa jawaban dariku, Kang Diki memejamkan mata sebentar dan berkata lagi. Ini dari yang di sana tidak terima kalian pulang. Harusnya kalian ada di sana selamanya. Bahasanya mereka ingin kalian karena pada ganteng-ganteng dan cantik. Tapi Akang izin dan bilang kalian cucu-cucu Akang, ucap Kang Diki. Kalau kalian telat saja, kalian semua bisa kembali lagi ke sana sendirian. Apalagi si Dani bisa jalan sendiri ke sana karena dia sudah melihat sedikit kerajaan di sana, ucap Kang Diki. Ayo, ikutin bacaan yang Akang ucapkan bareng-bareng. Kami semua mengikuti lantunan ayat suci Al-Quran yang Kang Diki ucapkan. Azan dalam hati buat kalian yang laki-laki, ucap Kang Diki lagi. Dan perempuan, kalian semua ikutin lagi yang Akang akan baca, ucap Kang Diki. Setelah semuanya selesai, Kang Diki menyuruh kami untuk meminum sedikit air yang sudah disediakan. Mereka ingin kalian kembali, ucap Kang Diki pelan.
Akang minta resikonya kalian jangan pernah lagi selama hidup kalian ke sana. Kecuali kalian ingin menjadi milik mereka. Kalau kalian kuat ya nggak apa-apa, lawan. Kalau kalian menang, kalian bisa meminta apa saja. Tapi kalau kalah, nyawa kalian taruhannya. Ucap Kang Diki tegas. Kang Diki berpesan, apalagi kepada Dani setelah pulang disuruh untuk membaca ayat suci yang Kang Diki kasih, dan menyuruh aku dan Rizal untuk mendampinginya segera langsung pulang. Sebentar, yang dalam tenda yang melakukan hal tidak senonoh siapa? Akang tahu siapa orangnya. Tapi pesan Akang, jangan melakukan hal-hal begitu lagi ya di alam bebas. Ucap Kang Diki. Dan aku pun tahu siapa orang yang dimaksud, tapi aku tidak mau memberitahu mereka karena mereka juga pasti sudah mengetahuinya sendiri. Aku langsung bergegas mengantarkan Dani pulang bareng Rizal. Sampai di rumah, Dani langsung melakukan apa yang disuruh oleh Kang Diki, membaca surat suci dari Al-Quran, dan Dani pun meminum air itu. Dan tak lama, suara khas ketawa yang tidak asing dari curug itu seperti terbang sambil tertawa. Aku dan Rizal pulang kembali ke rumah Kang Diki. Ini buat dipakai mandi, terus baca surat ini ya, pelan-pelan sebelum dan sesudah mandi buat perempuan, ucap Kang Diki. Dan ini untuk kalian laki-laki, basuhkan ke ujung kepala kalian. Semoga sembuh, karena kesembuhan dan segalanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akang hanya membantu lewat doa. Kalian juga ingat pesan dari Akang, datang pada suatu tempat itu harus permisi, izin, dan jangan merasa kita hidup tidak berdampingan dengan alam lain, ucap Kang Diki. Setelah itu kami semua pulang. Siska, Dian, dan Mayang juga pamit berpisah di rumah Kang Diki. Aku semua lelaki kembali ke rumah Rizal dan melakukan apa yang disuruh Kang Diki. Hari berganti dengan cepat saat itu. Aku dan sahabatku sudah dalam keadaan normal. Nongkrong di rumah Rizal sudah menjadi kebiasaan tetap kami sebelum semua melanjutkan tujuan masing-masing. Pada saat tertentu, Abah menyapaku. Han, kamu tahu kemarin-kemarin pas Abah tidak kasih izin kamu buat pergi berkemah, ucap Abah. Iya bah. Kenapa? Karena dulu sekali di curug itu pernah ada yang hilang, dan sekarang kamu tahu tanggung jawab apa yang Abah maksud, ucap Abah lagi. Iya bah, Farhan tahu kita tidak bisa lari dari masalah. Sebagaimanapun kita lari akan terus mengejar bah, ucapku. Syukurlah kalau kamu sudah tahu sendiri. 7 tahun yang lalu itu merupakan pengalaman yang bisa aku ambil pelajarannya. Karena hanya dengan begitu aku paham, alam tidak akan sembarangan menegur manusia. Dia tahu betul cara terbaiknya seperti apa. Dan alam lain akan selamanya berdampingan dengan kita. Kita tidak pernah benar-benar sendirian. Dan setelah 7 tahun ke belakang, aku sudah bekerja dan mereka semua sudah ada yang menikah, bahkan sudah mempunyai pekerjaan masing-masing. Tiap kali acara berkumpul bersama, kejadian di curug atau air terjun selalu sebagai pengingat bahwa kita pernah melakukan hal segila itu. Sekian dan terima kasih. Dan itulah cerita mengenai mereka ingin kita kembali bagian terakhir. Jadi dari pengalaman Farhan ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, seperti menghormati mereka yang selalu ada dan hidup berdampingan dengan kita meskipun mereka tak kasat mata. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga tentunya kepada akun Twitter @quartyping yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya.